Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 26 detail kecil dari One Piece live action episode 2, 3, dan 4. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Detail logo One Piece yang berubah. Yaps, pada episode 2 ini kita diperlihatkan bahwa di huruf O dihiasi oleh wajah Buggy the Clown. Dengan huruf I-nya diganti senjatanya yaitu belati. Karena sebelumnya di episode 1 kita diperlihatkan logo yang mewakili Monkey D. Luffy. Lalu pada episode 3 juga demikian. Ia menampilkan wajah atau logo bajak laut Kapten Usopp. Dengan huruf I-nya diganti dengan palu 5 tonnya. Namun sayangnya palu 5 ton Usopp ini kita tak melihatnya pada episode 3-nya. Dan terakhir ada pada episode 4 yang menampilkan Roronoa Zoro. Dengan huruf I-nya diganti oleh pedang favoritnya, atau yang biasa disebut sebagai Wado Ichimonji. Pedang warisan Kuina dengan janjinya menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Oke, lanjut ke detail kedua. Perbedaan topeng guard pahlawan angkatan laut di live actionnya hanya terlihat menutupi bagian atas kepalanya saja. Dan di animenya ternyata itu bisa menutupi bagian bawahnya alias layaknya helm yang dikenakan. 3. Warga desa Orange yang ditawan. Nah, ini adalah formula baru yang hanya akan kalian temukan di live actionnya. Karena di anime tidak begitu. Dan juga kaki mereka diikat oleh rantai borgol. Namun sayangnya kaki yang diikat ini memiliki plot hole. Di mana ketika Buggy menarik seorang anak-anak untuk berdiri dan maju ke depan, kaki anak itu seakan tidak dikenakan borgol ataupun Buggy yang terlihat melepaskannya. Karena kita tahu saat Zoro melepaskan borgol warga, rantai borgol itu tersambung satu sama lain. 4. Cabaji pernah diburu oleh Zoro di kerajaan Goa. Yaps, ini admin lupa apakah memang di animenya begitu. Jika benar itu artinya Cabaji dan temannya pernah ke kerajaan Goa, tempat Sabo tinggal plus dekat desa Fusha juga. Dan ini juga yang menjadikan motivasi Cabaji untuk melawan Zoro. 5. Telepon dunia One Piece bisa makan. Ya, kalau kalian lihat telepon ini atau siput ini, jelas bisa makan karena sudah dikonfirmasi di SBS Vol 19 bahwa Denden Mushi sebenarnya adalah binatang. Jadi mereka juga butuh makan. Dan kalian tahu makanan siput apa? Ya benar, tumbuhan. 6. Bogart. Ya, tangan kanan Garp ini akhirnya wajah fullnya bisa kita lihat pada live actionnya. Karena di anime maupun di manga, matanya dihitamin mulu. Walaupun wajah dia saat muda pernah ditunjukkan pada manganya. 7. Party Bar. Ya, mungkin kalian sudah sadar di sini bahwa Party Bar Makino ini agak berbeda suasananya dengan yang ada di animenya. Bahkan kalau diperhatikan, Makino punya 2 stand untuk tempat minum bagi para tamunya. 8. Sea King, penjaga Down Island, tepatnya di desa Fusha. Yaps, dari siluetnya dia memang benar-benar besar. Agak mengerikan juga lihatnya. Kesan terornya dapat di sini. Berbeda dengan versi animenya yang terlihat lebih penakut. 9. Scene kehilangan tangan Shanks berubah. Yaps, salah satu scene ikonik yang paling ditunggu penggemar One Piece harus pupus ketika scene itu diganti, di mana Shanks dan Luffy hanya berada di atas perahu saja. Karena di versi manga ataupun anime, Shanks melindungi Luffy di atas laut. Tapi kalau dipikir-pikir, masuk akal juga kalau diganti. Soalnya Shanks akan menggerakkan kakinya mulu ketika berada di tengah laut sambil memegang Luffy yang tak bisa berenang modal satu tangan. Bayangin gimana capeknya kakinya gerak mulu. 10. Orang tua ini bernama Boodle. Dia merupakan Pak Wali Kota di Orange Town. Itulah kenapa dia terlihat paling banyak memiliki komunikasi pada Luffy yang telah menyelamatkan kotanya. 11. Pandangan Makino. Mungkin ini bisa jadi detail, bisa juga teori. Tapi dari pandangannya, apakah semakin memperkuat teori bahwa anak Makino di manganya sekarang adalah anaknya Shanks? Mari kita tunggu. 12. Scene ikonik diadaptasi. Yaps, akhirnya diadaptasi juga scene ikonik ini, yaitu pemberian topi jerami Shanks pada Luffy. Walaupun anehnya lagi-lagi scene-nya dirubah, yaitu tidak berada di dekat tangga dan dekat pelabuhan kapal. 13. Syrup Village. Ya, kalau kalian lihat ada galangan kapal di desa ini,
Admin pun heran karena seingat admin, desa Sirup merupakan desa biasa saja tanpa aktivitas. Dan seingat admin mereka tidak punya galangan kapal untuk membuat kapal. Karena itu hanya terjadi di Water 7 sebagai pulau tempat membuat kapal. 14. Penampakan panda. Ya, mungkin ini terlihat biasa karena di sampingnya ada hewan lain yaitu harimau atau tiger. Cuma yang perlu kita ketahui adalah panda atau pandaman merupakan karakter yang selalu muncul pada setiap scene di manga maupun animenya dan tak diketahui siapa dia sebenarnya. 15. Detail Kapten Kuro. Jika kalian tanya apakah Kapten Morgan pernah melawan Kuro, jawabannya iya. Itulah kenapa rahangnya diberi besi seperti itu. Karena di animenya diperlihatkan bahwa Kapten Kuro lah yang membuatnya seperti itu. Plus jika kalian tanya desain apa itu di bajunya, ya benar, itu adalah simbol kotoran atau tai. Udah dijawab di SBS oleh Oda Sensei. By the way, admin suka acting dari Kapten Kuro ini. 16. Kematian Mary. Oke, tolong katakan pada admin apakah benar-benar admin yang lupa atau salah. Karena seingat admin Mary di manga ataupun di anime itu tidak mati. Bahkan kepala dombanya ini menjadi inspirasinya membuat kapal yang diberi nama Mary Going. Walaupun di live actionnya Luffy yang memberikan namanya untuk menghormati kematian Mary. Tapi jujur saja ini membuat admin kaget di mana Mary dinyatakan mati di tangan Kapten Kuro. Yang artinya Nona Kaya harus tinggal sendiri tanpa seseorang pun yang harus ia percaya. 17. Detail lukisan Mary yang ada di kamar Nona Kaya. Ya, ini mungkin mengidentifikasi bahwa Kaya jago melukis, walaupun keinginan dia ingin menjadi dokter. Sangat kontradiktif bukan? Dan mungkin ini juga salah satu easter egg bahwa Mary akan meninggalkan Kaya. 18. Detail peta desa Sirup. Jika kalian perhatikan, rumah paling besar di sana adalah rumah Nona Kaya. Dan di samping kanan merupakan teh yang selalu ia minum, yang berwarna hijau atau biru, yang ternyata adalah ramuan racun yang dibuat oleh anak buah Kapten Kuro selama ini. 19. Dapat dari mana Zoro pengait di dalam sumur tersebut? Ini cukup plot hole walaupun pada akhirnya ia memilih untuk memanjat. 20. Bendera Indonesia di desa Shimotsuki. Ya, mungkin sekilas terlihat merah putih, tapi sebenarnya bukan. Dan lambang pada warna merah tersebut adalah lambang dari klan Shimotsuki. 21. Pengungkapan nama asli Kuina. Sebenarnya ini bukan hal yang mengejutkan, tapi admin sedikit terkejut karena di animenya tidak begitu. Nama asli Kuina tetaplah Kuina, dan adaptasi masa lalu Zoro dan Kuina sebenarnya masih bagus. Hanya saja kurang nyesek saja, di mana tidak ada scene yang membahas kekalahan Zoro sebanyak 2000 kali, dan scene di mana air mata keluar yang dialami Kuina maupun Zoro saat mereka membuat janji pada malam itu. Tapi ngomong-ngomong, namanya Shimotsuki, pulaunya pun Shimotsuki. Benar-benar deh, kalau mungkin kalian nikah sama Kuina bisa jadi pemilik pulau tersebut dan memang pulau tersebut khusus pendekar pedang saja. 22. Saat Zoro memanjat, di mana mayat Mary? Kok nggak kelihatan ya? 23. Luffy yang mengaku melihat aksi Usopp melindungi temannya. Padahal seharusnya tidak begitu. Soalnya pas Usopp menggunakan ketapelnya, Luffy belum datang kan? Lalu dari mana Luffy tahu? 24. Scene ciuman Usopp dan Nona Kaya. Yaps, di anime tidak begitu, tapi ini di live action. Memang benar, di manga maupun animenya Usopp tak diberikan kecupan. Tapi mungkin ini hanya improvisasi dan pembuktian bahwa memang benar Usopp dan Kaya saling menyukai. Dan ingat guys, One Piece live action ini diawasi oleh Oda Sensei. Jadi scene seperti ini pasti sudah dapat persetujuan. 25. Jika kalian perhatikan Zoro dari 3 pedangnya, ia hanya menyimpan 2 dan hanya membawa 1 sebelum ia tidur. Nah, 1 pedang yang ia pegang ini bernama Wado Ichimonji. Pedang kesayangannya yang berasal dari Kuina dan tak akan mau kehilangannya. Ini membuktikan bahwa Zoro tak peduli jika 2 pedangnya hilang asal Wado Ichimonji-nya tetap aman. 26. Gambar bendera Kapten Usopp yang sama persis di animenya. So ya, itulah 26 detail mengesankan dari One Piece live action episode 2, 3, dan 4 yang perlu kalian ketahui. Untuk episode selanjutnya menanti ya. Jika kalian tertarik dengan konten detail seperti ini, jangan lupa like-nya dan bagikan ke temanmu ya.
Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.